Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di malam ini Allah memudahkan kita untuk duduk berkumpul bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm, dalam majlis ibadah. Hakikat rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba dengan dimudahkannya dia menunaikan ibadah, karena memang untuk hikmah ibadahlah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah demi ibadah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mempermudah langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, sampai kita pada bab qaulillahi ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusuhum yansurun. Nah, ada 3 ayat. Di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala membuat bab dengan menyebut ayat ya, sebagai ayat yang itu muhkam. Apa itu muhkam? Yang jelas. Ayat yang itu muhkam, sangat jelas untuk membantah mereka yang menyembah selain Allah. Sebelumnya bab apa yang kita bahas? Bab istighatsah dan berdoa kepada selain Allah. Sebelumnya lagi meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah, Asy-Syaikh rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwasanya beribadah kepada selain Allah itu adalah batil dan suatu kebodohan, kekonyolan. Terlebih doa ya. Jadi tidak ada agama mesti di sana ada ibadah doa. Nah, dan semua yang disembah selain Allah, yang dijadikan tempat berdoa selain Allah, mereka semua batilah. Nanti dalam bab ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan kenapa batilnya sesembahan selain Allah. Ya, jadi lebih menjelaskan lagi bab ini ya, dan Asy-Syaikh rahimahullahu taala tidak menyebut bab dari beliau sendiri, bahkan beliau langsung menyebut ayat Al-Quran karena sangat jelas, sangat tegas Allah Subhanahu wa taala
menyebut tentang hakikat semua yang disembah selain Allah itu seperti apa sih? Ya, apakah memang mereka itu layak untuk diminta, untuk disembah, dijadikan tempat istighotsah, isti'adzah, isti'anah, atau minta apapun lah, hajat yang sepele misalnya. Apakah memang mereka itu pantas untuk diminta selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi bab ini sebagai bantahan, ya, bantahan dan sangat telak terhadap mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Surat Al-A'raf ayat 191 sampai 92. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan tentang hakikat mereka semua yang disembah selain Allah. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta apapun, sedangkan mereka sendiri diciptakan oleh Allah? Nah, ini hakikatnya. Yang pertama apa? Mereka itu tidak bisa mencipta apapun, syai'an. Syai'an itu yang terkecil, yang tersepele, yang teremeh. Ya, bahasa sekarang yang tereceh, yang paling apa ya? Yang paling hinanya lah. Mereka semua tidak bisa menciptakan apa yang itu kecil, bagaimana yang besar. Ya. Kalau, nah ini penting. Kalau tidak bisa mereka mencipta, bagaimana mereka memiliki? Dengan itu mereka tidak memiliki apapun, karena yang memiliki Dia yang mencipta. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta seluruh alam semesta ini, dengan itu Allah lah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Kenapa kita semua milik Allah? Karena Allah yang mencipta kita. Nah, Allah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, ketika makhluk mereka tidak bisa mencipta sekecil apapun itu benda, apalagi yang besarnya, maka mereka tidak memiliki apapun. Yang tidak memiliki apapun, apa yang mau diberi? Maaf. Faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang tidak seseorang yang dia tidak punya apapun, apa yang mau dia kasih? Ya, makhluk yang dia tidak mencipta, dengan itu dia tidak memiliki. Dengan itu apa yang bisa dia kasih kepada yang meminta kepadanya? Jelasin insyaallah ya. Tadi saya ulang lagi sekali lagi, bahwasanya semua agama itu mesti ada ibadah doa. Nggak ada yang namanya agama yang tidak berdoa, meminta kepada Tuhan, itu nggak ada. Semua agama mesti meminta. Nah, mereka semua yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah berdoa kepada yang tidak memiliki apapun. Hakikatnya mereka berdoa kepada yang tidak bisa mengabulkan doa mereka. Bukankah ini kekonyolan? Bukankah ini kebodohan? Nah, itu maksudnya. Ya, dan sudah disebutkan di ayat sebelumnya. Sudah kita bahas pada pertemuan lalu, pekan lalu. Waman adallu mimman yad'u min dunillah. Siapa lagi yang lebih sesat, yang lebih bodoh? Adalla di sini bisa diartikan sesat, bisa diartikan bodoh ya. Siapa lagi yang lebih sesat, siapa lagi yang lebih bodoh daripada mereka yang berdoa kepada selain Allah? Enggak ada lagi yang lebih bodoh daripada mereka. Ya, baik. Syai'an ini apa tadi? Sekecil apapun, seapapun enggak bisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala
di surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj mengatakan, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhumudz dzubabu syai'a la yastanqidhuhu min du'fat talib wal matlub. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, dibuat perumpamaan untuk kalian, simak. Fastami'u lah, simak oleh kalian. Sesungguhnya semua, ini hakikat. Ini juga yang dimaksud dalam ayat ini juga. Semua yang kalian sembah selain Allah itu tidak bisa mencipta walaupun hanya seekor lalat. Jangankan sapi, jangankan kambing ya, yang kalian anggap itu binatang yang hina, yang menjijikan, yang kecil ya. Tidak bisa yang kalian sembah itu menciptakan seekor lalat. Bagaimana sempurna, bahkan lalat, makhluk yang luar biasa itu lalat. Ya, dari bagaimana sayapnya, bagaimana matanya, bagaimana geraknya, kan nggak mudah kita tangkap ya. Ya, perlu apa? Perlu perjuangan kita untuk menangkap lalat itu. Baik. Itu seekor lalat. La yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Semua yang kalian sembah selain Allah, mereka semua tidak bisa mencipta seekor lalat sekalipun mereka bersatu padu. Siapa sih yang disembah selain Allah itu, siapa aja? Fadli, siapa aja yang disembah selain Allah itu? Nabi Muhammad, Nabi Isa, terus siapa lagi? Banyak. Siapa? Malaikat Jibril. Ya, malaikat. Coba. Jibril itu punya berapa sayap? Punya 600 sayap. Kalau sedikit dibentangkan saja sayap Jibril itu seakan-akan berjatuhan mutiara, ya, kemudian berlian-berlian, itu seakan berjatuhan. Ya. Nah, kemudian hebatnya Jibril ketika kaum Nabi Lut, ya, 7 kampung itu hanya diangkat dengan 1 sayap Jibril, diangkat kemudian dibalikan, binasakan mereka semua hanya dengan 1 sayap Jibril. Kuatnya Jibril alaihi salatu wassalam. Terus siapa lagi yang disembah selain Allah? Siapa? Jin. Nyeroro Kidul. Ya, kemudian nggak tahu Ifrit ada nggak yang nyembah Ifrit ya? Siapa? Oh, Lucifer. Ya, itu. Nah, iblis ya yang disembah selain Allah. Nah, siapa lagi? Ya, Siddhartha. Hewan, sapi, monyet yang disembah ya, monyet disembah, namsep, tikus disembah, semua yang disembah selain Allah itu, yang hebat-hebatnya lah, tong beritnya, tong sapinya, maksudnya yang hebat-hebatnya itulah, malaikatnya, para walinya, para nabinya, mungkin para jinnya yang Ifrit, gimana Ifrit? Dia bisa mengambil singgasana Sabah dalam jarak tempuh 6.000 km pulang pergi ini, ya, dalam waktu kurang dari 2 detik. Hebat berarti hebat kan? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, berkumpul semua mereka itu untuk menciptakan 1 ekor lalat, mereka tidak bisa menciptanya. 1 ekor lalat, mereka tidak bisa menciptanya. Malaikat bikin kepalanya ya, para nabi bikin sayapnya, para wali bikin kakinya, nggak bisa. Walau ijtama'ulah wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan lalat tersebut mengambil sesuatu dari mereka ini, misalnya ngambil keringat mereka, ngambil sedikit dari makanan mereka, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Mereka tidak bisa kembali mengambil apa yang sudah diambil oleh lalat tersebut. Du'fat talib wal matlub, lemah mereka yang meminta kepada selain Allah dan yang diminta kepada selain Allah. Ya. Nah, dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyakhluqu habba." Coba mereka ciptakan 1, jangankan beras, padi gitu ya. 1 butir padi aja. Coba ciptakan 1 butir padi. Masa sih nggak bisa mencipta? Bukannya manusia bisa cipta roket, pesawat, mobil? Gimana tuh? Mereka itu hanya mengubah dari 1 benda menjadi benda lain. Bukan mereka mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang Allah tantang tuh ini, yang tidak ada menjadi ada. Ya, yang Allah tantang tuh itu sesuatu yang itu tidak ada menjadi ada. 1 butir
padi, coba bikin habbah, kata Allah Subhanahu wa taala, habbah. Bukan dari lilin atau dari apa mereka, maksudnya habbah tersebut, biji padi tersebut, kalau itu diletakkan di lumpur ya, kemudian tumbuh, lumpur atau tanah, ada lumpur ada tanah ya. Padi itu kalau diletakkan di lumpur dia bisa tumbuh tuh. Ya, ciptakan yang seperti itu bisa nggak? Ya, sebutir telur, katanya ada telur ya, bikinan. Nah, maksudnya coba bikin telur tersebut bisa nggak menetas kemudian menjadi ayam ya. Nah ini diantara yang Allah sebutkan bentuk tantangan kepada mereka yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bahkan mereka sendiri pun diciptakan oleh Allah. Bahkan mereka sendiri pun diciptakan oleh Allah. Asalnya mereka tidak ada, kemudian menjadi ada. Kita makhluk ini asalnya tidak ada. Allah itu ada dan tidak ada sesuatu apapun ketika Allah itu ada. Kemudian Allah menciptakan makhluknya. Ya. Nah, asalnya makhluk itu tidak ada. Jadi makhluk itu, jadi istilahnya ya, ada istilah dari ilmu dari para ulama-ulama kalam atau orang filsafat Islam. Mereka mengistilahkan Allah itu dengan wajibul wujud. Makhluk ini adalah jaizul wujud. Ya. Allah itu untuk adanya Allah itu wajib, gitu maksudnya. Sedangkan makhluk itu untuk adanya mereka itu jaiz, boleh ada, boleh tidak. Ya. Dan di sana ada yang apa istilahnya, mamnu'ul wujud, yang tidak boleh adanya. Apa itu misalnya? Tuhan selain Allah, bukan tidak boleh dan enggak mungkin itu ada maksudnya. Ya nanti akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala mengilmui apa yang itu mustahil untuk terjadi, bagaimana apabila itu terjadi. Allah tahu kalau seandainya Allah punya anak apa yang akan terjadi. Allah tahu andaikan di sana ada Tuhan setanding dengan Allah apa yang akan terjadi pada alam semesta ini. Tuh, apa yang terjadi? Tunggu dulu. Mungkin apa yang terjadi kalau seandainya ada anak Allah? Abu Emir, apa yang terjadi kalau seandainya ada Tuhan yang setanding dengan Allah? Apa yang terjadi? Tahu Abu Emir? Apa? Rebutannya, bertengkar. Ya, betul, bertengkar mereka ini. Ya, berkelahi mereka ini. Berperang, saling mengalahkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Andai di surat Al-Anbiya Allah berfirman, andaikan di alam semesta ini ada dua Tuhan, ya, lau kana fihi ma alihatun, bukan. Kalau seandainya di sana ada banyak Tuhan di alam semesta ini, maka akan hancur langit-langit dan bumi ini. Ya, dalam ayat yang lain surat Al-Mu'minun. Nah, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak mengambil anak dan tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Nah, ini dulu ya, kita tarik dulu. Kenapa Tuhan? Kalau Tuhan itu artinya apa sih bahasa Indonesianya? Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Apa arti Tuhan dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia apa arti Tuhan? Haki? Gak tahu. Apa arti Tuhan? Ya? Maha besar, akbar itu. Allahu akbar. Nah, Kak Iqbal, yang disembah. Dalam bahasa Indonesia Tuhan adalah yang disembah, ya. Dan itulah secara bahasa ilah. Ilah adalah yang disembah, yang diibadahi. Kenapa kok Allah itu, punya sedikit murojaah dulu udah sampaikan ya. Nah, apa arti nama Allah? Kang Erwin tahu arti nama Allah? Ada nama Allah Ar-Razzaq. Apa artinya Kang Erwin? Razzaq, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki itu Ar-Razzaq. Jadi disunahkan atau disyariatkan kita ini kalau berdoa minta sesuatu sebut nama Allah. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah yang husna tersebut. Misalnya
Ya Razzaq urzuqni. Ya Allah, ya wahai yang Maha memberi rizki, berikanlah aku rizki. Ini namanya bertawasul dengan menyebut nama Allah. Ini tawasul yang syar'i. Ya, bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah. Baik, itu Ar-Razzaq, Kang Erwin. Kalau Allah, apa artinya? Tuhan yang satu. Baik. Tahu Kang Erwin? Enggak. Novel, tadi siapa yang nanya jawab? Iya, apa? Tuhan yang satu. Enggak ada. Enggak, bukan ahad. Ya, al-ma'bud, al-ma'luh. Ya, Allah artinya secara bahasa adalah al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Ya, yang diibadahi, yang disembah. Baik, kalau Allahu ahad itu baru Allah sesembahan yang satu itu. Nah, kalau Allah saja berarti apa? Yang diibadah, yang disembah. Nah, diambil dari kalimat aliha ya'lahu, artinya abada ya'budu, artinya beribadah. Abada ya'budu itu beribadah. Kok bisa Allah jadi yang disembah? Ya, alaha ya aliha ya'lahu ilahan. Ilah ini masdar. Masdar apa ya? Apa bahasa Indonesianya masdar? Siapa yang belajar? Kata dasar lah, boleh seperti itu. Jadi ilah polanya sama dengan firosh dan kitab. Ya, firosh ini nih. Apa namanya nih? Karpet. Kitab. Ya, sama kan? Ilah, kitab, firosh, fi'al. Sama kan? Sama polanya, wazan sorfinya itu, wazan sorfinya. Ya. Baik. Maknanya apa dalam bahasa Arab kalau udah fi'al, ya, maknanya adalah maf'ul. Maknanya adalah maf'ul, jadi objek. Ya, seperti ini firosh. Firosh maknanya apa? Mafrush, yang diduduki ini. Kitab maknanya apa? Maktub, yang ditulis di dalamnya huruf, kalimat, bab, fusul. Ya. Baik. Kemudian ilah demikian pula jadi objek. Apa itu? Asalnya abada, menyembah. Kalau aliha, kalau kata kerjanya adalah menyembah, maka kalau masdarnya dia menjadi maf'ul, yaitu apa? Ma'bud. Jelas ini? Ditambah alif dan lam. Ilah ditambah alif dan lam. Alif lam al-ma'rifah. Alif lam al-ma'rifah. Ya, baik. Ditambah alif dan lam jadinya apa? Enggak tuh. Ilah ditambah alif dan lam jadinya apa? Al-ilah. Jadinya al-ilah. Ya. Orang Arab itu susah untuk menyebut hamzah. Ya, menyebut hamzah di pertengahan banyak. Kalau kita belajar ilmu qiraat itu, qiraat sab'ah. Ya, mau hamzahnya, mau kasainya, mau Abu Amrnya, mau Ibnu Katsirnya, atau tadi Nafi, Qalun, yang selain yang kita yang qiraat kita dia apa? Hafs an Asim. Asim ini punya dua murid. Yang satu Hafs, yang satu Syu'bah. Jadi Syu'bah an Asim, ada Hafs an Asim. Ya, beda-bedanya tipis. Lebihnya perbedaan qiraat itu pada lebihnya ya, yang paling banyak perbedaannya itu adalah pada hamzah. Pada hamzah. Ya, jadi sebagian orang Arab mereka berat untuk mengucapkan hamzah di tengah, ada yang mudah, ada yang makanya ada di nakal. Seperti misalnya pernah dengar kan misalnya gimana? Wal ard kan gitu ya. Kalau kita bacakan wal ard, ada wal ard, ada wal ard. Enggak, ada saktahnya. Ada berhenti dulu. Jadi ada wal ardi. Kita baca biasa wal ard. Ada wal ard. Itu namanya nakal, dipindah. Kayak kalau di kita cuman ada satu, itu bi'salismul fusuq ba'dal iman. Hanya itu saja. Kemudian wal ard. Jadi ada saktahnya dulu. Nah, jadi kebanyakan tuh di situ perbedaannya. Nah, al-ilah itu berat untuk diucapkan oleh orang Arab. Jadi dihilangkanlah hamzahnya, kemudian menjadi apa? Allah. Jelas itu? Jadi apa arti Allah? Adalah al-ma'bud, al-ma'luh, yang diibadahi, yang disembah. Baik.
Ya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi? Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang disembah? Kenapa Kang Abai? Kenapa hanya Allah yang boleh untuk kita sembah? Karena Allah satu-satunya Rabb, jazakallahu khair. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb. Rabb itu rukunnya 3. Rabb itu rukunnya 3. Apa itu? Al-khalqu wat tadbiru wal mulku, yaitu mencipta, mengatur dan memiliki, menguasai. Jadi semua sifat Allah itu kembali ke 3 ini ya, mencipta, mengatur dan menguasai. Tuh. Semua perbuatan Allah kembali ke 3 ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik yang diibadahi. Hanya milik yang diibadahi, yaitu Allah. Kenapa? Karena Rabbil Alamin. Jelas itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji hanya milik Allah, dialah satu-satunya yang disembah. Kenapa? Karena Allah Rabbil Alamin. Dia yang mencipta, mengatur, menguasai alam. Apa itu alam? Semua selain Allah. Kita semua bagian dari alam. Ya, semua selain Allah adalah alam. Karena Allah yang mencipta seluruh alam semesta, maka Allah pula lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, kalau di sana ada yang bisa mencipta selain Allah, bagaimana? Kak, boleh nggak disembah? Kalau di sana ada yang bisa mencipta selain Allah, Kang Beng, boleh nggak disembah, diibadahi? Boleh. Benar. Ini mah kalaunya. Ada nggak? Nggak ada. Mana dalilnya? Kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah kalau seandainya Allah punya anak Allah ini bisa mencipta seperti hanya Allah mencipta. Katakan kepada mereka, Muhammad, andaikan Allah punya anak, maka aku, yaitu Nabi Muhammad, adalah orang yang pertama menyembah anak Allah itu, di surat Az-Zukhruf itu. Kemudian Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, apa dosa yang paling besar Rasulullah? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan untuk Allah sekutu, tandingan, padahal Allah satu-satunya yang menciptakanmu. Padahal Allah satu-satunya menciptakanmu. Berarti apa di sini? Kalau di sana ada yang join dengan Allah nih, gabung nih, ya dengan Allah bikin manusia, maka boleh juga dia disembah selain Allah. Ini yang dipahami dari hadis ini seperti itu. Tapi ada nggak yang kemudian bersekutu dengan Allah dan menciptakan seluruh alam semesta ini? Nggak ada. Karena itulah Allah satu-satunya yang diibadahi. Ya, baik. Tadi kembali kita. Mana dalilnya? Kalau seandainya di sana ada 2 Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Maka mereka akan pasea. Mereka akan bertengkar, berkelahi, berperang satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah tidak mengambil anak dan tidak ada ilah lain selain Allah. Tidak ada yang disembah lain selain Allah. Maksudnya, kalau seandainya ada yang disembah, berarti di sana ada Rob lain selain Allah, kan gitu kan? Itu mau Anda sampaikan dari yang tadi itu. Ya. Idzal la dzahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ya seandainya memang di sana ada anak Allah, ada Tuhan-Tuhan lain, ada Rob-Rob lain selain Allah, maka Rob-Rob tadi yang diibadahi, yang disembah-sembah itu, anak Allah itu, mereka akan mencipta. Itu harus. Tadi yang namanya Tuhan, yang namanya Rob harus apa tadi? Harus bisa mencipta. Kata Allah, mereka akan mencipta. Ya. Idzal la dzahaba kullu ilahin bima khalaq. Ya, mereka akan mencipta makhluknya masing-masing, yang satu kayak gini, yang satu kayak gitu, anak Tuhan Allah yang sulung kayak gini, numpang es bungsu kieu, maksud beda-beda lah. Ya, ada yang bisa terbang, ada yang macam-macam. Taib. Itu kalau. Kemudian apa yang terjadi kata Allah setelah itu, setelah mereka punya makhluk masing-masing nih, apa yang terjadi setelah itu? Wala ala ba'duhum ala ba'd. Mereka semua akan saling mengalahkan satu sama lain, akan berperang satu sama lain. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah apa yang mereka sifati itu. Ya, nah ini hakikat semua yang disembah selain
Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mencipta sekecil apapun itu, yang tidak ada menjadi ada, itu maksudnya. Sebesar biji debu, sebesar biji padi saja Allah tantang mereka, bikin biji padi. Ya, falyakhluqu habbah. Ya, nah, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada pertanyaan, kira-kira pertanyaannya pertanyaan pintar enggak nih? Orientalis, mustasyrikin, membuat ragu orang Islam, banyak murtad orang Islam dengan pertanyaan, bisa enggak Allah mencipta zat yang semisal dirinya? Perhatikan pertanyaannya ini. Bisa enggak Allah mencipta zat yang semisal dirinya? Ini mau diadu-adu nih antara sifat Allah nih, sifat Allah Maha Mencipta dengan sifat Allah itu Rabb. Ya, ingin diadu. Nah, siapa yang jawab harus benar. Nah, pertanyaan ini, Bang Felis. Pertanyaannya sudah banyak. Jawabannya. Afan. Orang-orang orientalis, mereka membuat pertanyaan untuk membuat ragu kaum muslimin, yaitu apa? Apakah Allah bisa mencipta zat yang semisal dirinya, setanding dengan dirinya, yang sama dengan dirinya? Nggak bisa. Atau jawabannya gimana? Ada lagi nggak jawaban yang lain? Nggak, selain nggak bisa gitu. Tuhan itu kan menciptakan, bukan diciptakan. Taib. Nah, jadi maksudnya apa? Nggak, ini pertanyaannya pertanyaan orang pintar atau pertanyaan orang bodoh? Ini pertanyaan orang bodoh. Jadi jangan kita tuh kebawa alur. Ini mereka ini orang-orang yang dikatakan cendekiawan, pintar, mereka ini ahli filsafat, mereka itu orang berpikir. Ya, mereka ini IQ-nya berapa? 600 kalau nggak salah mereka. Ya. Orang-orang cerdas. Bukan, memang mereka bukan manusia biasa kalau dari sisi IQ ya mereka ini ya. Tapi mereka kalau sudah berbicara tentang ketuhanan, mereka itu orang paling bodoh. Ya, orang-orang filsafat itu seperti Socrates, seperti Aristoteles, seperti Platinus, seperti di antara korbannya siapa? Ibnu Sina. Di antara korbannya tuh. Dia hebat dalam bidang kedokteran, tapi pas dia bicara tentang ketuhanan, dia berbicara tentang agama, banyak hal-hal yang itu membuat dia murtad dari Islam. Ghazali siapa? Ulama besar Syafi'iyah, dikenal dengan hatinya, kelembutan beliau ini, beliau mengkafirkan Ibnu Sina. Karena memang buruknya, jahatnya Ibnu Sina ketika berbicara tentang agama, tentang ketuhanan. Dibilang Allah tidak mampu untuk membangkitkan manusia dengan jasad yang manusia di dunia. Nanti kita dibangkitkan itu dengan jasad baru atau dengan jasad kita di dunia ini? Dengan jasad kita di dunia ini. Ya, mana dalilnya? Sampai ada pertanyaan juga dari mereka ini, dari orang pintar ini. Katanya orang pintar ini, ya, Allah itu zalim. Karena Allah menciptakan, nanti Allah membangkitkan manusia dengan tubuh baru, bukan dengan tubuh manusia di dunia. Berarti Allah mengadab tubuh yang bukan dengan tubuh itu manusia bermaksiat. Jelas itu? Dari situ mereka menghukumi Allah itu zalim. Cara berpikir mereka itu. Ya. Jago ngayal. Untuk jago ngayalnya ya, jangan kasih tahu jago ngayalnya lagi ya. Kita gak kepikir sampai ke sana, sampai mereka kepikir ke sana dan memang ngaco gitu. Tadi Ana bilang Allah itu ada dan tidak ada selain Allah. Allah itu sudah ada dan tidak ada selain Allah. Jelas ini ya? Berarti sifat Allah itu apa? Azali. Zat Allah itu apa namanya? Azali. Azali itu tidak ada awal. Lawan azali apa? Abadi. Kata mereka,
Yang azali hanya zatnya. Ini Mu'tazilah nih. Mu'tazilah dewa akal. Mereka tuh betul-betul mendewakan akal tuh. Ya, orang-orang yang nggak percaya adab kubur, nggak percaya, orang Mu'tazilah nih, yang membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad. Ini buatan Mu'tazilah sampai ke bawah banyak ulama-ulama sunnah. Ya, taib. Kata mereka, zat Allah itu saja yang azali, sifat yang nggak azali. Aneh kan? Gimana coba cara berpikir mereka coba kira-kira? Kalau kita sifati, kalau kita katakan sifat Allah pun azali sama dengan zat Allah, berarti kita sudah menyekutukan Allah. Jadi apa itu tauhid bagi mereka? Adalah nafius sifat, adalah menafikan sifat. Apabila kita nafikan untuk Allah sifat, nggak boleh Allah itu punya sifat. Allah nggak punya sifat berbicara, Allah nggak punya sifat mencipta, Allah nggak punya sifat menghidupkan, mematikan, nggak ada tuh. Ya, itulah tauhid kata mereka. Ya karena gimana coba cara berpikir mereka? Allah itu ada, jadi zat Allah saja yang azali, jadi sifatnya itu nggak azali. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sebelum Allah mencipta, Allah sudah mempunyai sifat maha mencipta, Allah sudah mempunyai sifat maha memberi rizki, Allah mempunyai sifat maha berbicara. Sebelum Allah berbicara dengan Nabi Adam, berbicara dengan malaikat, Allah sudah mempunyai sifat berbicara. Sebelum Allah mencipta, Allah sudah mempunyai sifat mencipta. Jelas insyaallah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kan mudah kita untuk mencerna, ya enggak? Yang seperti ini. Tapi mereka coba kita gimana maksud mereka? Allah itu ada, Allah itu azali, zatnya azali, tetapi sifatnya itu enggak. Jadi gimana tuh kira-kira tuh? Makhluk aja nih, tisu ini aja nih, itu punya berapa sifat nih? Ini zatnya adalah tisu. Kemudian ada berapa sifat? Ada putih, segi 4, tipisnya sekian, panjang dan lebarnya sekian, beratnya sekian. Makhluk kecil ini saja punya banyak sifat, apalagi Allah Rabbul Alamin, dan itu dinafikan oleh orang-orang Mu'tazilah. Kelayat. Jangan, ini belum selesai subhat yang selesai ya. Gimana tadi subhatnya tadi? Allah menciptakan manusia, Allah membangkitkan manusia bukan dengan tubuh mereka ketika di dunia. Itu tadi itu, ini diantara yang binasa dari sini siapa? Yang sampai dimurtadkan oleh yang dihukum murtad Ibnu Sina. Allah tidak mampu untuk membangkitkan manusia dengan tubuh mereka ketika di dunia. Kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan kayak tadi itu. Ya. Nah, apa jawabannya? Jawabannya adalah Allah bangkitkan manusia dengan tubuh manusia ketika di dunia. Kan udah jadi tanah. Kan udah bahkan berapa orang yang sudah dikubur, mungkin berapa puluh kilometer kuburannya di bawah kita ini. Ya, mungkin besarnya berapa puluh kilometer gitu. Tertimbun mereka ini dengan vulkanik macam-macam. Udah nggak ada lagi. Ya, dan mereka dibangkitkan oleh Allah dengan tubuh mereka ketika di dunia. Ya. Mana dalilnya? Nah, walaqad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf, dan kami tahu berapa butir tanah yang berkurang ketika kami bangkitkan manusia. Jadi ketika Allah bangkitkan manusia, daging, tulang yang sudah jadi unsur tanah tersebut apa? Diambil lagi itu. Ya, bersatu lagi mereka, kemudian jadilah apa? Jadi manusia. Mana lagi yang lebih kuat? Yang lebih kuat dalilnya. Ada seorang ayah, dia bilang ke anaknya, kalau aku mati nanti, ahriquni wathanuni, bakar aku dan tumbuk aku. Wathanuni, tohan, jadikan aku tepung. Tohan, jadikan tepung tubuhku ini. Kemudian tabur tubuhku di gunung, di laut, di sungai, karena aku khawatir andaikan Allah mampu untuk menciptakan aku kembali atau membangkitkan aku kembali, aku pasti diazab oleh Allah. Aku banyak dosa nih. Ya, jadi buat seperti itu agar aku tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan kufur nih, karena dia meragukan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan angin
untuk mengumpulkan debu yang di mana? Yang di laut. Angin untuk mengumpulkan debu yang di gunung, yang di sungai. Allah suruh angin mengumpulkan butiran-butiran tubuh manusia itu. Ya. Dengan tubuh itu, dengan tubuh manusia, mereka berlelah-lelah, berletih, taraweh, capek, ya, lambung dia lapar, haus, pas Ramadan, ya, dengan tubuh yang dia dia berlelah-lelah untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan itu Allah berikan dia kenikmatan nanti di surga. Dan dengan tubuh itu dia bermaksiat, dengan tubuh itu pula lah Allah siksa. Qalu lima syahidtum alaina lima syahidtum alaina qalu antakana Allah antakana syai. Itu kan? Qalu lima syahidtum alaina. Orang nanti di akhirat berkata, "Kenapa kalian bersaksi atas kami?" Kulit, jangankan tangan, kulit. Mereka berbicara, qalu antakana Allahu alladzi antaka kulla syai. Allah yang membuat kami berbicara sebagaimana Allah yang membuat semua itu berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun, di surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu kami akan tutup mulut-mulut mereka, dan yang akan berbicara kepada kami adalah siapa? Tangan-tangan mereka, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Dengan yang baru? Enggak lah, dengan yang ada di dunia, sehingga mereka bersaksi dengan tangannya dibuat apa, kakinya dilekatkan kemana, kulitnya dipakai untuk apa. Jelas ini. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada Al-Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Masih kita di ayat ke-191 di surat Al-A'raf. Ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu, dengan yang mereka tidak bisa mencipta apapun, wa hum yukhlaqun, dan mereka sendiri pun diciptakan oleh Allah. Nah, tadi syubhat-syubhat yang disampaikan sudah terjawab semua belum ya? Jadi jangan masih menyimpan syubhat ini. Yang belum? Yang mana? Oh ya. Apakah Allah bisa menciptakan yang serupa dengannya? Baik. Pertanyaan orang-orang orientalis, apakah Allah bisa menciptakan yang serupa dengannya? Baik. Tadi sudah dijawab oleh Bang Feris bahwasanya pertanyaan tersebut pertanyaan yang salah, yang konyol gitu. Pertanyaan yang bodoh. Seakan-akan dia bilang kayak gini. Beloknya lurus. Naik ke bawah. Turun ke atas. Itu ucapan yang benar nggak tuh? Ucapan yang nggak benar kan? Nah, begitu pula lah pertanyaan ini. Tadi Ana bilang mereka ini luar biasa kalau dari sisi IQ, kecerdasan luar biasa. Tapi ketika mereka sudah berbicara tentang ketuhanan, itu sudah banyak penyimpangan. Nah, ayat ke-191 ini bantahan untuk mereka. Wahum yukhlaqun. Mereka diciptakan. Yang diciptakan mana mungkin bisa menjadi Tuhan. Iya kan? Yang menjadi Tuhan itu adalah yang mencipta, bukan yang diciptakan. Kalau sudah diciptakan berarti sudah gugur dia untuk menjadi Tuhan yang disembah, yang diibadahi. Jadi pertanyaannya itu ngaco gitu. Bisa nggak Allah menciptakan zat yang itu Tuhan? Kan itu Tuhan. Nggak mungkin. Ya, yang namanya Tuhan tadi harus bisa apa?
mencipta dan dia tidak diciptakan. Ya kan salah pertanyaannya ini. Ya, yang namanya Tuhan itu tidak boleh yang namanya Tuhan itu tidak diciptakan. Dia hanya mencipta. Kalau seandainya dia sudah diciptakan, berarti sudah bukan apa? Tuhan. Berarti tidak ada yang bisa sejajar dengan zatnya, enggak ada yang bisa sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi jangan kebawa dulu pertanyaannya, banyak pertanyaan-pertanyaan mereka yang keliru-keliru ya, tapi nanti nggak jadi kita bahas bab yang kita sekarang ini. Baik. Wala yastati'una lahum nasra. Kita lanjutkan. Jadi wahum yukhlaqun itu bantahan untuk pertanyaan orang orientalis tadi itu. Wahum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang mereka itu tidak bisa mencipta apapun, bahkan mereka sendiri pun diciptakan oleh Allah, gitu ya. Baik. Selain Allah diciptakan, dan yang diciptakan itu tidak berhak untuk menjadi Tuhan. Ya, kalau sudah diciptakan berarti ada kelemahan, ada keterbatasan. Ya, dia tidak sempurna. Nah, semua yang diciptakan itu lemah, ada keterbatasannya, ada kelemahannya. Ya, nanti akan kita bahas bab setelah ini apa sih kelemahan Jibril, kelemahan malaikat-malaikat yang luar biasa, makhluk yang sangat tangguh, yang nggak pernah lemah, nggak pernah bosan untuk beribadah. Kalau kita mungkin, kita nanti insya Allah Jumat anak di sini ya, Jumatan ya. Maksud anak mau menyampaikan sesuatu, udah gereget anak tuh yang, udah diancang-ancang sejak sekarang ya. Maksudnya kita ini Ramadan, coba jadikan ajang kesempatan kita untuk tergugurkan dosa-dosa kita maksudnya. Ya, kita baru baca Quran 2 juz, udah nguap-nguap tuh. Jangan 2 juz ya. Jangan 2 juz. Berapa? 2 halaman aja, 2 lembar aja udah nguap-nguap. Kalau kita baca WhatsApp, wah, berjam-jam tuh kuat tuh nanti. Intinya mereka para malaikat nggak pernah futur, nggak pernah mereka ini lemas dalam beribadah, nggak pernah mereka bosan. Itu saja ada kelemahannya maksudnya. Di situ ada kelemahannya, meninggal mereka semua mati. Ya nggak ada tersisa satu malaikat pun nanti mereka pingsan, mereka ketakutan, mereka itu malaikat. Ya, makhluk yang sedahsyat itu aja seperti itu. Ya, apalagi manusia. Jadi makhluk itu mesti ada kelemahan, mesti ada apa? Keterbatasannya, ada kekurangannya. Itu makhluk. Kullu man 'alaiha fan, hancur semua matahari yang luar biasa dahsyatnya coba sekarang ini. Apa yang ada di matahari itu? Jaraknya sekarang berapa? 150, katanya berapa? 150 juta atau 140? 150 juta kilometer. Jarak antara bumi dengan matahari. Katanya ada ledakan-ledakan di matahari itu sampai panasnya itu ke kita nih, ke bumi ini. Ya, apa yang dibakarnya berarti kan? Apa yang dibakar matahari dan udah berapa umur matahari itu? Ya. Dan matahari saja dia tidak punya, dengan sehebat itu matahari, dia nggak punya kehendak untuk mau mempercepat jalannya, mau memperlambat jalannya, nggak bisa. Dia patuh kepada Rabb-nya. Ya, tunduk dia dengan perintah Allah. Sampai ketika dia terbenam, ada satu waktu Allah perintahkan dia untuk terbit dari mana dia terbenam. Pada saat itulah tidak diterima lagi Islam seseorang, tidak diterima lagi istighfar tobat seseorang. Ya, itu matahari itu. Maksudnya matahari, benda langit yang luar biasa dahsyatnya itu. Wahum yukhlaqun. Ya. Nah, kita lanjutkan. Wala yastati'una lahum nasra. Dan mereka tidak bisa menolong orang yang berdoa kepada mereka, yang menyekutukan atau yang beribadah kepada mereka. Wala yastati'una lahum nasra. Ya, siapa? Nabi Isa, Nabi Muhammad, apalagi jin, apalagi iblis, ya. Mereka semua tidak bisa menolong orang-orang yang menyembah mereka, malaikat, nggak bisa.
Ya kita baca yang Allah sebutkan. Pertama iblis. Surat Ibrahim ayat 22. Ya. Iblis mereka tidak bisa menolong orang-orang yang menyembah dia. Surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan berkata setan, ketika sudah selesai perkara pengadilan Allah, masuk neraka semuanya udah. Iblis masuk neraka, para penghuni neraka sudah masuk juga semuanya ke dalam neraka. Khutbah dia. Khutbah penutupan ya, khutbah akhir, dia akan diadab selama-lamanya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji kepada kalian dan janji Allah itu ditepati, benar. Apa yang Allah janjikan itu pasti benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku pun berikan juga janji-janji kepada kalian, mimpi-mimpi, angan-angan, tapi aku selisihi janjiku itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Dan aku tidak ada kekuatan atas kalian itu. Emang ada iblis maksa kita untuk minum khamr, ditarik tangan kita kemudian harus minum gitu kata iblis? Enggak kan? Enggak ada orang harus dipaksa oleh iblis untuk entong sholat, tarik-tarik kitanya oleh iblis. Enggak ada. Di sini kata iblis, makana alaikum min sultan. Aku tidak ada kuasa atas kalian untuk maksa-maksa kalian itu minum khamr atau jangan sholat, enggak ada. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya ngasih lintasan pikiran aja. Aku hanya ngasih bisikan aja. Aku hanya ngasih was-was saja. Dan kalian malah ikuti bisikan aku itu. Ya, fala talumuni walumu anfusakum. Dengan itu jangan kalian cela aku, cela diri kalian sendiri. Jangan kalian salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ya, aku tidak bisa menolong kalian. Kalian pun tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengkufuri apa yang sudah kalian sekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Baik. Ini Allah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan iblis, seperti inilah jawaban iblis kepada para penyembahnya. Dia angkat tangan, dia berlepas diri, ya. Wala yastati'una lahum nasra. Iblis setan dia tidak bisa menolong orang-orang yang menyembahnya. Kemudian juga siapa? Kemudian siapa? Malaikat. Ya, malaikat. Malaikat di surat Fatir. Wa yauma yahsyurum jami'an. Oh, bukan, di surat Saba. Ayat 40 sampai 41. Surat Saba. Wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka semuanya, malaikat dan yang menyembah malaikat, Allah kumpulkan semuanya. Kemudian Allah bilang ke malaikat, apakah mereka ini orang-orang yang menyembah kalian itu iyyakum kanu ya'budun, kepada kalian mereka menyembah? Jawaban malaikat apa? Qalu subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna. Engkau adalah Tuhan kami. Ya. Min dunihim, bukan mereka. Balkanu ya'budunal jin. Yang mereka sembah itu jin. Jadi orang-orang sekarang ini, ana pernah ya ketemu di satu tempat. Ya, jadi energi tauhid ngomongnya mah. Ngomong cuma ada tulisannya energi tauhid. Jadi ada kelompok gitu. Ilmu belajar tenaga dalam nih. Belajar tenaga dalam, tapi tulisannya energi tauhid. Ya, pakai namanya bagus ya, energi tauhid. Nah, kemudian Anda juga pernah ngelihat orang yang dia katanya memanggil Jibril, memanggil Mikail. Ya, ini Jibril nih katanya, dia Jibril. Pertama dia batasi dulu lingkarnya itu Allah. Dia gitu lingkari, kemudian dia pernafasan, kemudian manggil Jibril. Memang dia melakukan hal-hal loncat atau gerakan tangan, kaki yang mustahil manusia bisa melakukan itu. Nggak mungkin manusia kayak gitu, nggak mungkin. Ya, apalagi udah tua. Ya, nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin.
Langsung dia sampai terengah-engah, ini Jibril nih. Allah katanya. Habis itu kalau ini Mikail nih katanya. Langsung Mikail. Wow, melakukan beda gerakannya. Nah, mereka menganggapnya itu adalah apa? Malaikat. Jibril, Mikail. Apa kata malaikat di sini? Balkanu ya'budunal jin. Yang mereka sembah itu jin. Yang mereka katakan malaikat itu adalah jin. Kan ada ilmu putih, ilmu hitam. Ilmu hitam mah setan, ilmu putih mah malaikat. Sana kan gitu. Enggak, sama-sama itu ilmu setan. Cuman jin ngaku. Ya tadi, jin setan itu dia ngakunya apa? Malaikat. Masa ada yang terang ke dalam kayak gini? Memang betul ya bisa. Itu sihir itu bisa melakukan itu bisa. Ya kita Ahlus Sunnah, kita meyakini hal seperti itu bisa. Cuman itu jelas diyakini itu adalah ilmu setan. Kalau seandainya itu ilmu benar, tentunya yang paling berhak untuk dikasih ilmu ini oleh Allah siapa? Rasulullah dan para nabi yang lain. Gak perlu mereka perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar sampai isi gosah Rasulullah langsung ajian naon bro, jumpaling kabeh. Ya, mau berapa ratus orang pun enggak. Tapi itulah ya, kebal. Rasulullah berdarah-darah wajah beliau, patah gigi beliau. Ya, para sahabat Umar bin Khattab sedang sholat ditusuk kan gitu. Tusuk, tembus nih. Ada yang katanya wali ditusuk jadi patung orang yang mau nusuknya. Nah, itu ilmu setan. Kalaupun ya itu ada, itu pun benar, itu setan. Walaupun pakai nama pondok pesantren, pakai nama puasa, pakai nama baca Quran, pakai nama sholat, pakai nama ini, zikir ini dan itu. Seperti itulah setan mereka menjerumuskan orang Islam. Ya, masa pakai ini pondok setan? Ada nggak orang Islam masuk? Nggak mau. Pakainya pondok pesantren Islam. Pakai nama ajengan, pakai nama ustadz, pakai nama kiai. Ya, kalau pakai nama ya anak buah ifrit misalnya, nggak akan datang orang Islam. Baik. Nah, jadi malaikat mereka mengkufuri apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah mereka, ya. Belum lagi di surat Al-Maidah, siapa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Berkata Allah kepada Nabi Isa, wahai Isa, putra Maryam, apakah engkau katakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Berkata Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak sepantasnya aku mengucapkan yang aku tidak ada hak di sana. Disembah, diibadahi, enggak ada hak di sana. In kuntu qultuhu faqad alimta. Andaikan aku memang mengucapkan yang kau pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa, jangankan zahir, engkau tahu apa yang ada dalam isi hatiku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub, ya. Nah, di sini Nabi Isa apa? Berlepas diri dari orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Ya, baik. Nah, wala yastati'una lahum nasran. Tadi apa? Wala yastati'una lahum nasran, mereka tidak bisa menolong orang-orang yang menyembah mereka. Baik. Jadi konyol enggak? Jadi bodoh enggak? Jadi sia-sia enggak? Percuma enggak? Mereka itu beribadah kepada selain Allah. Percuma, sia-sia. Nah, lebih tegas lagi nih. Oh, ini ya. Oh, yes. Ayat mana nih? Surat Fatir ayat 13. Iya. Ya. Urutannya itu ya. Surah Fatir ayat 13. Oh ya, maksud anak kaget tadi maksudnya. Nah, ayat yang setelahnya lebih jelas lagi, ayat yang ke-14 dan yang seterusnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di surat Fatir ayat ke-13. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Coba Bang Felis, lihat kitmir Bang Felis. Kitmir, arti kitmir. Baik. Oh, bukan kitmir, nakir. Kalau kitmir nanti Anda jelaskan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Nakir ya. Baik. Semua yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki walaupun hanya sekitmir. Apa itu kitmir? Selaput biji kurma. Kan biji kurma, buah kurma, ada dagingnya, ada pembatas antara daging dengan biji. Ada selaputnya itu. Nah, selaputnya itu namanya kitmir. Ya, kemudian ada urat atau ada talinya, di tengah kan ada talinya kan? Ya, itu namanya fatil. Ya, kemudian di tengahnya ada nakir, ada lobang. Ya, Bang Felis. Nakir. Nun qaf ra. Nun qaf ya ra, nakir. Ya, nakir, ada nakir apa? Enggak, nakir ini anak ragu. Ada dua yang oh ini nakir nih udah deh. Bukan, pakai itu pakai kaf itu Bang Feris. Pakai qaf. Heeh. Wa inuqratu lati takuna ala dhahrin nawah. Ya. Yaitu lubang yang ada di permukaan kan ada lubangnya ya. Ada titik lubang kayak gitu di pertengahan biji nawa. Di biji itu kan ada lubangnya ya, ada seperti tertusuk paku gitu. Nah, itulah nakir. Ya, baik. Maksudnya 3 lafaz ini Allah gunakan dalam Al-Qur'an. Ada kitmir, ada fatil, ada nakir. Wala yudlamuna fatila. Allah tidak akan mendolimi walaupun hanya sefatil. Walaupun kita melakukan kebaikan, kita bersedekah dengan sefatil saja, itu pasti akan kita dapatkan itu. Ya, kita akan dapatkan di akhirat. Ya, tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ya. Fatil, kemudian kalau yang nakir gimana ayatnya? Nakiro gimana ayatnya? Hafal? Kalau yang nakiro apa ya? Coba lihat di Al-Qur'an. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan 3 apa yang ada di biji kurma ini. Yang satu adalah kitmir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, mereka yang disembah selain Allah itu tidak memiliki walaupun hanya selaput kurma. Kitmir, walaupun hanya selaput kurma. Selaput kurma. Itu enggak dimiliki. Orang yang minta kepada selain Allah minta apa? Minta mobil, minta rumah, minta apa luar biasa yang mereka minta. Setipis kitmir saja mereka tidak miliki. Kenapa mereka tidak miliki? Karena mereka tidak menciptakannya. Kayak gitu kan? Kalau mereka menciptakan, mereka akan memiliki. Tapi karena mereka tidak mencipta, sehingga dengan itu mereka tidak memiliki. Baik. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Ya, dan semua yang kalian sembah selain Allah itu, dan apa yang kalian sembah selain Allah itu, mereka tidak memiliki kitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Nah, yang setelahnya. Enggak ada. Baik. Yang setelahnya lebih dahsyat lagi coba. Ini penting nih ya. Antum hafal nih ayat ini nih untuk bantah orang-orang yang menyembah selain Allah nih. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Andaikan kalian berdoa kepada wali-wali, nabi yang sudah meninggal itu, andaikan kalian doa kepada mereka, nabi-nabi atau wali-wali yang sudah mereka sembah itu, ya, la yasma'u du'aakum. Mereka itu enggak dengar permintaan kalian, enggak dengar doa kalian kepada mereka. Ya, jadi yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengar apapun yang dikatakan oleh orang yang masih hidup. Kan sebagian orang mah curhat di kuburan, ya, curhat di kuburan, ada yang nikah di kuburan, kan gitu ya. Seakan-akan memang orang tua mereka itu menyaksikan pernikahan mereka. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa membuat orang yang sudah mati itu mendengar. Yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Engkau ya Muhammad tidak bisa membuat orang yang di dalam kubur itu mendengar. Ini Nabi Muhammad, apalagi selain Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Baik. Kemudian ayat ini, ya, yang ketiga adalah ayat ini. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Andaikan kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa-doa kalian. Ya, berarti orang yang sudah meninggal tidak bisa mendengar orang apapun yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah nih. Ya. Baik. Ada yang diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara gaib, jadi harus sebatas dalil, jangan mengkias. Ya. Hanya sebatas dalil. Apa saja itu? Seperti suara trompah ketika meninggalkan kuburan tersebut. Jadi si mayit ini diperdengarkan oleh Allah suara trompah orang yang mengantar mereka ketika meninggalkan, agar memang nggak ada yang nemanin dia kecuali hanya amal solehnya, betul-betul dikasih sendiri engkau di sini. Ya. Nah, yang menemanimu hanya amal. Baik. Kemudian apalagi yang yang diizinkan, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada orang-orang yang terbunuh di perang Badar. Hanya itu saja. Ya, selebihnya harus pakai dalil. Selebihnya hukum asalnya ini. Jadi ini hadisnya apa? Ini ayatnya muhkam. Nggak bisa dengar. Engkau ya Muhammad tidak bisa membuat orang yang sudah mati mendengar. Engkau ya Muhammad tidak bisa membuat orang di dalam kubur itu mendengar. Ini hadisnya apa? Ini ayatnya apa? Muhkam, jelas. Jadi ayat-ayat yang itu mungkin bisa dikatakan hadis-hadis yang itu dikatakan samar dibawa ke yang muhkam. Itu yang dilakukan oleh ahlu sunnah. Jangan kita tinggalkan yang muhkam kemudian kita mengkias yang itu mutasyabih, yang masih samar tadi nih. Kalau misalnya terdengar suara terompah orang yang meninggalkannya, berarti bisa dong curhat semuanya, dengar doa kepada mereka. Jelas itu ya? Nggak boleh seperti itu. Meninggalkan yang jelas nih. Taib. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Andaikan kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Nah, kemudian walau sami'u mastajabu lakum. Andaikan Allah takdirkan mereka yang di dalam kubur ini mendengar doa kalian, Allah takdirkan nih, dengar nih apa yang mereka minta kepada kalian. Dengar nih, mastajabu lakum. Mereka tidak bisa mengabulkan apapun permintaan kalian. Gimana mereka aja? Mereka saja minta rumah, mereka aja di dalam liang lahat. Minta baju, mereka aja kafan. Ya, la mastajabu lakum. Kitmir aja enggak mereka miliki. Ya, sebesar selaput biji kurma. Kemudian apa lagi kata Allah? Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti hari kiamat mereka tadi, para nabi, para wali yang kalian berdoa kepada mereka, mengkufuri kesyirikan yang kalian lakukan berdoa kepada mereka itu. Mengkufuri, menghujat kalian malah justru seperti itu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang menyampaikan tidak ada yang menyampaikan seperti ini kepada engkau ya Muhammad seperti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini. Jadi Allah tuh tahu nanti akan seperti apa yang kejadiannya. Ya, inilah kejadiannya. Ini yang terjadi sekarang ini juga, yang mereka berdoa kepada Nabi, nggak dengar mereka itu. Baik. Nah, jelas ini insyaallah ya. Ya, jadi nakir tadi apa nakir? Pastiin apa? Betul, titik kecil ya, betul. Nah, surah Nisa apa? Gimana? An-Nisa 124. 154. 124. Nah, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin untha wa huwa min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Ya, mereka tidak dizalimi walaupun hanya sebesar nakir, walaupun hanya setitik itu. Seorang dia memiliki kebaikan nih. Seorang dia memiliki kebaikan, ya, motong ranting pohon yang dengan itu yang ranting pohon tersebut menghalangi jalannya kaum muslimin. Itu lebih besar daripada hanya sekedar lobangin sedikit kan? Ya, itu akan diganjar oleh Allah bahkan dengan surga. Ya. Baik. Nah, intinya
3 ini jangan kita nggak tahu. Baik. Cuman 2 ini. Kok di sini 3 disebutkan oleh Syekh? Hah? Enggak, afan. Maksud anak bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada 3 ayat katanya, tapi cuman Ali Imran mana? Kok nggak ada dia nanya? Fatir. Oh, itu 2 ayat. Kan ini 2 ayat juga nih. Tapi memang setelah itu hadis ya? Ya kan? Ah ya udah, udah nggak apa-apa. Nggak, maksudnya nih Syekh Utsaimin bilangnya 3 ayat. Karena kira hilang. Maksudnya nggak sempurna ini kita. Kita baca hadisnya. Ini penting nih. Tapi wa fi sahih an Anas qala, di sahih maksudnya apa sih fi sahih? Jadi kayak gini. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala beliau mempunyai istilah sendiri untuk di kitab-kitab beliau itu, mau itu kitab tauhid, mau itu Fadlul Islam dan yang lainnya, kalimat fi sahih. Kalimat fi sahih itu ya istilah beliau untuk yang itu fi sahihain, atau yang itu hanya fi as-sahih al-Bukhari, atau itu yang hanya fi as-sahih Muslim. Seperti itu. Ini istilah beliau. Jadi kalau beliau bilang fi sahih, itu enggak kok ini fi sahihain misalnya. Enggak, ini istilah beliau. Kalau bilang kan harusnya kan ini fi sahihain gitu kalau dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Jadi ini istilah beliau. Mesti kalau enggak fi sahihain atau fi sahih Bukhari saja atau fi sahih Muslim saja. Jadi jangan disalahkan gitu. Ya, baik. Dari Anas bin Malik qala syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa qusirat rubaiyatuhu. Faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'. Nah. Dari Anas bin Malik, syujja itu luka di wajah. Codet kalau di kita mah ya. Jadi luka itu macam-macam. Ada luka di kepala apa, luka di wajah apa, luka di tangan apa. Jadi bahasa Arab ini luar biasa. Ya, nah kalau syujja itu terluka wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi wajah Nabi. Kalau nggak salah pelipis beliau kena sobek ya. Nah, syujja. Ada nama orang namanya Asyaj. Asyaj artinya si codet. Kalau ya itu Asyaj ibn Abdul Qais, kepala rombongan Abdul Qais yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya apa? Si kalau bahasa kitanya si codet. Nah, syujja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka wajah beliau di hari Uhud. Ketika perang Uhud maksudnya. Wa qusirat rubaiyatuhu, dan patah rubaiyah. Rubaiyah itu sanaya. Sanaya itu gigi seri. Bukan taring. Bukan taring, gigi seri. Di sana tulisnya taring. Geraham apalagi salah. Sangat salah. Nah, Anda baca di sini ya. Apa itu rubaiyah? As-sinnanin mutawassitan yusammayani sanaya. Wa ma yalihima yusammayani rubaiyatain. Oh, betul, taring. Afwan. Anda bacanya dua gigi tengah, yang paling tengah itu namanya sanaya. Anak kira ini terjemahan dari apa? Anak kira ini tafsir atau penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Anda nggak baca yang salahnya. Wa ma yalihima yusammayani rubaiyatain. Dan jadi dua gigi tengah itu namanya sanaya, gigi seri kita. Nah, sebelah gigi seri itu gigi taring kan? Nah, dua gigi sebelah kanan, sebelah kiri gigi seri itu adalah rubaiyah, maksudnya gigi taring berarti. Berarti gigi taring Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam patah, ya, di perang Uhud. Kata Rasulullah SAW, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana mungkin suatu kaum mereka menang baik,
Ya, bagaimana mungkin bagaimana satu kaum itu mereka baik? Syajju nabiyahum. Ya, mereka melukai wajah nabi mereka. Ya. Maksudnya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tentunya ya, orang yang melukai nabi kan gak akan baik ya. Orang yang jangankan melukai orang soleh kan dia gak akan baik sebenarnya. Ya, apalagi nabi yang dilukai, apalagi wajah nabi yang dilukai, tentunya gak akan baik, dia gak akan mungkin bisa baik kayak gitu. Itu yang dalam perkiraan Rasulullah SAW. Ya, malah Rasulullah sangat kecil kemungkinan mereka ini akan dapat hidayah lah gitu. Sangat kecil kemungkinan mereka ini akan masuk Islam lah. Kenapa? Karena mereka sudah melukai wajah nabinya nih. Itu maksudnya. Ya. Kemudian Allah tegur Rasulullah SAW. Laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak ada urusan untuk hal ini ya Muhammad. Coba. Ini setingkat Nabi Muhammad. Setingkat Nabi Muhammad. Maksudnya memprediksi atau enggak mungkin dapat hidayah. Dapat hidayah. Ternyata dapat hidayah. Rasulullah SAW, kita baca lagi. Wa fi an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul idza rafa'a rasul min ar-ruku' fi raq'atil akhirah min al-fajr Allahumma al'an fulanan fulanan ba'dama yaqul sami'a Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu fa anzalallahu laysa laka minal amri syai'. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW mendengar beliau Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah SAW berkata ketika mengangkat kepala beliau dari ruku di rakaat terakhir salat subuh. Ini berarti ini witir nih. Kunut. Rasulullah membaca kunut setelah sami Allah liman hamidah. Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Setelah beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Fa anzalallahu, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak ada urusan untuk ini ya Muhammad. Wa fi riwayah yadu ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham fa nazalat laisa laka minal amri syai'. Dalam riwayat yang lain yang Rasulullah doakan keburukan untuk mereka, laknat untuk mereka adalah Safwan bin Umayyah, Suhail ibn Amr, Harith ibn Hisham. Kemudian turun laisa laka minal amri syai'. Ini Rasulullah SAW mendoakan keburukan untuk orang-orang yang berbuat jahat kepada kaum muslimin. Ya. Yang membuat makar. Perang Uhud nih Safwan nih. Dananya nih dari Safwan nih. Perang Khandaq dari Safwan juga. Jadi kemudian Suhail ibn Amr, mereka ini gembong-gembongnya. Jadi punya peran besar terhadap makar atau terbunuhnya banyak kaum muslimin. Ya, Hamzah berarti kan terbunuh perang Uhud. Ya, dan 70 Ansor, 7 Muhajirin. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah laknatlah si fulan. Ya, baik. Tapi apa? Allah tegur Nabi Muhammad SAW. Engkau tidak ada urusan untuk ini ya Muhammad. Maksudnya apa? Setingkat Nabi Muhammad tidak bisa untuk mengatur. Nggak bisa untuk ngasih hidayah ini, cabut hidayah ini. Nggak bisa. Ya, orang yang sudah melukai beliau, mudah-mudahan nggak dapat hidayah ini mah, mudah-mudahan nggak akan baik orang dia dunia akhirat. Ternyata Allah kasih hidayah mereka ini. Allah kasih hidayah mereka menjadi muslim dan mereka berjuang untuk Islam dan kaum muslimin. Itu setingkat Nabi SAW. Masih hidup Nabi. Apalagi Rasulullah sudah meninggal. Diminta lagi. Tambahnya, yang seperti ini tambah apa? Ya konyol, bodoh. Ya. Percuma orang minta kepada Nabi, kepada wali. Ketika Rasulullah hidup saja nggak bisa ngatur hidayah atau sesatnya seseorang. Ya. Nah, bahkan orang yang Rasulullah cintai, nanti di sini ada nggak salahnya? Oh ini panjang ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Abu Thalib yang Rasulullah cintai saja, yang berharap Rasulullah untuk dapat hidayah untuk pamannya yang sudah membela Nabi, itu saja tidak Allah kabulkan. Jelas ini insyaallah ya? Ya, Rasulullah nggak bisa ngasih hidayah, Rasulullah tidak bisa menyesatkan manusia, tidak bisa melaknat manusia. Ya, ini yang mengaminkan siapa ini? Ketika Rasulullah berdoa, ya Allah laknatlah Safwan, ya Allah laknatlah Suhail ibn Amr, Harith ibn Hisham. Yang mengaminkannya siapa?
Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, orang-orang soleh. Pasti surga, mereka semua mengaminkan doa Nabi SAW. Ya kan? Nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya semua yang ngatur semua itu adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu keadaan Rasulullah, beliau tidak bisa mengatur alam semesta ini. Beliau tidak bisa mengatur hidayah atau tidaknya orang-orang, apalagi selain beliau. Ya, itu saat Rasulullah masih hidup, apalagi sudah meninggal. Jadi berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelasin insyaallah ya. Baik, insyaallah kita ini masih panjang lagi karena ada faedah-faedah dalam hadis yang disebutkan berikutnya. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Insyaallah jelas ya. Ya, kalau masalah tauhid, masalah akidah harus paham betul. Jangan pulang masih menyimpan syubhat. Masih nggak paham, nanti bahaya. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.